Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarkan semua? Udah lama banget aku nggak upload video. Video terakhir 3 atau 4 bulan yang lalu, bahas tentang Muslim friendly di Taiwan. Jadi aku mau bikin video lagi nih. Di sini aku ngundang Pak Kolis gitu ya. Dimana kami baru aja beberapa pekan yang lalu itu ngadain kayak pelatihan parenting untuk teman-teman PMI di Taiwan. Parenting jarak jauh lebih tepatnya gitu. Pak Kolis ini salah satu parenting expertnya gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan kalian dulu, jangan lupa subscribe channel ini supaya yang punya channel bisa lebih semangat kontennya. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Kolis, tapi biasa dipanggil Colis atau Pak Co. Pak Co. Teman-teman manggilnya Pak Co. Nah, kalau ditanya udah berapa lama menikah, kurang lebih dari 2004 ke 2022, berarti 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun. Nah, terus alhamdulillah sudah dikaruniai 4 orang putra. Jadi 4 orang putra semua? 4 orang putra semua. Wow, iya. Jadi mungkin mau bikin boy band kali. Udah FC tuh Pak? Udah FC-nya udah dapet ya? FC. Berapa tahun belakangan ini lebih concern ke parenting. Kenapa? Karena ya semakin kesini tantangannya semakin banyak gitu ya. Saya pernah lihat ya, maksudnya kayak seperti acara yang kita adakan yang di Taiwan gitu, acara parenting, kemudian seminar parenting, akun-akun Instagram, sosial media yang fokus ke tentang tips parenting. Nah, itu banyak pengikutnya adalah memang orang tua yang sudah lama, Pak. Jarang orang tua baru itu aware dengan parenting begitu. Nah, saya mau nanya dulu nih, seberapa ini penting ilmu parenting itu dimiliki seseorang baik yang sudah menjalani keluarga atau berencana akan berkeluarga gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya nih Bang, pengalaman saya, jadi memang kita itu harus bertumbuh gitu ya, dari sisi apapun sebagai orang tua gitu ya. Kita melakukan sesuatu, kalau udah tahu ilmunya, kalau nggak sesuai, nanti kita evaluasi lagi. Atau banyak misalnya nonton YouTube atau nonton kajian kok nggak sesuai gitu. Nah, ilmu ini sebenarnya bagian yang nggak bisa dipisahin gitu ya. Karena dengan berilmu ini orang akan semakin tahu gitu, akan semakin aware. Jadi nanti kekurangannya di mana gitu, terus dia akan bisa lebih dalam lagi mengukur. Jadi kalau ditanya seberapa penting gitu. Penting ya. Jadi nanti ketika sudah punya ilmunya atau sambil berjalan ilmu parenting ini atau apapun itu ya terkait dengan ilmu, sisi-sisi keilmuan itu nggak ada ruginya gitu Bang. Jadi kalau misalnya kok belum pas ya atau kok belum sesuai ya nanti ada masanya gitu, ada saatnya ilmu itu bakalan relate gitu, bakalan sesuai, biasanya seperti itu Bang. Jadi jawabannya cukup signifikan dan memang harus ya? Harus Dimulai dari sekarang gitu. Dimulai dari sekarang. Gak usah pakai nanti-nanti. Saya mungkin mau ngulik ke Pak Kolis. Tadi Pak Kolis punya 4 orang putra, gitu ya. 4 orang putra itu, mungkin kalau zaman dulu itu orang-orang tua kita dulu itu masih dikit gitu ya, anaknya. Tapi sekarang itu 4 orang anak itu banyak loh Pak. Ya kan Pak? Iya. Banyak kan. Keputusan untuk memiliki jumlah anak itu, nah itu pertimbangannya apa sih Pak? Apakah hanya kesepakatan dengan pasangan? Iya, kalau dari pengalaman kami atau saya berkeluarga gitu ya, pertama memang ya tadi membangun visi dan misi gitu ya, dalam berkeluarga itu. Karena kan kalau misalnya kita patokan orang tua kita, nanti boleh jadi kalau ada masalah atau hambatan misalnya, kita bisa kehilangan arah tuh. Karena atau misalnya kita orang tua saya dulu begini, ternyata nggak sesuai dengan keluarga kita sekarang. Karena memang setiap zaman atau setiap masa itu pasti perlakuannya beda-beda, nggak bisa disamain. Gitu. Jadi kalau misalnya itu udah direncanain belum? Ya direncanakan. Gitu. Jadi memang tadi kita komunikasi dengan istri kita.
kira-kira kita mau anaknya berapa nih gitu, mau banyak anak gitu kan. Kalau orang dulu kan misalnya saya lahir dari keluarga besar lah ya gitu ya. Misalnya saya ngelihat keluarga bapak dan ibu saya dari 9 bersaudara atau dari 5 bersaudara gitu. Ini kan juga mungkin kalau orang dulu bilangnya banyak anak banyak rezeki gitu kan. Karena ya masanya seperti itu gitu. Terus juga ada yang ya sebenarnya mau banyak anak, mau sedikit anak, tetap rezeki itu pasti ada. Ya anak itu adalah sebuah amanah gitu, sebuah karunia yang diberikan kepada sebuah keluarga gitu. Ya ada yang prosesnya cepat gitu kan dapat anak, ada yang perlu menunggu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun mungkin gitu ya baru dikaruniai anak. Ada yang berikhtiar A sampai Z misalnya dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya emang dari awal ya direncanain, kita rencanakan gitu. Yang perlu dicatat adalah komunikasi kita dengan istri gitu ya tadi di awal. Makanya kenapa menikah itu bukan kegiatan yang sifatnya hanya seremoni gitu atau di awal aja, tapi sebelumnya juga dipersiapkan. Jadi before, after, sama ketika menjalani gitu. Nah itu juga semuanya proses kan. Jadi nggak bisa yaudah kita jalanin apa adanya gitu kan. Nanti ya kalau misalnya dikasih anak banyak ayo, dikasih anak sedikit juga ayo gitu. Jadi ya kalau menurut saya lebih baik itu by design gitu. By design. Ini menarik nih. Jadi saya mau tahu insight Bapak tentang ini. Saya mau membandingkan 2 case nih tentang jumlah anak gitu ya. Jadi gini Pak, case pertama, nah ada orang kayaknya kita masih nunda dulu deh anak kedua karena kita kayaknya belum sabar untuk anak kita yang satu ini. Kita masih sering marah-marah, gitu, kita masih sering gini. Kayaknya kita tunda dulu. Nanti ketika kita sudah sabar, sudah siap, baru kita program anak kedua. Nah itu case yang pertama. Case yang kedua, aduh, yuk supaya sabar kita bertambah, kita tambah lagi nih amanahnya. Jadi kita planning nih, kita lanjut program anak kedua gitu. Nah, kedua case ini gimana menurut Bapak? 2 hal itu sering kita temui. Iya, itu makanya saya angkat case-nya, umum sekali. Umum, dan ya kalau misalnya kita bilang ini benar itu salah, dan satu benar satu salah, kayaknya susah ya. Iya, tapi yang perlu kita garis atasi itu parenting itu kan kondisinya ayah sama bundanya, ibu sama bapaknya, abi sama uminya itu kuncinya adalah dia ketika membesarkan anak, mengurusi anak atau kunci rumah tangga itu adalah dia enjoy gitu. 2 hal itu ya balik lagi. Tujuan awalnya seperti apa? Kalau misalnya tadi ya mau dipersiapkan pun kita harus bersabar kan gitu. Bersabar, terus misalnya tambah lagi misalnya bersyukur, itu satu paket tuh gitu, nggak bisa dipisahin. Bukan tadi yang satu salah, yang satu benar, atau yang satu benar, yang satu salah, enggak. Jadi lebih kepada konsepnya lah, pemahaman bahwa ya tadi bersabar ketika berkeluarga itu menjadi poin penting. Gitu. Yang 2 case yang dicontohkan kan memang sering ya terjadi di masyarakat kita. Betul. Itu bukan berarti kita bisa dijudge, oh yang ini salah, yang ini benar. Bisa jadi keduanya benar, tergantung dengan kondisi dari yang kedua case tadi yang mengalami gitu ya. Tapi yang paling penting dalam planning jumlah anak itu yang penting kesepakatan bersama dengan pasangan ya. Nggak boleh decide to one side gitu ya. Ikhtiar itu kan berusaha itu wilayahnya kita manusia, gitu kan? Kita cuma bisa berikhtiar. Jadi kalau hasil itu kan wilayahnya Allah ya, wilayahnya Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa nyampur-nyampurin. Kalau ya sah-sah aja misalnya bang, saya mau anaknya laki perempuan. Tapi kalau dikasih perempuan semua ya alhamdulillah gitu ya. Kalau laki semua ya alhamdulillah. Laki perempuan ya alhamdulillah juga gitu. Jadi kondisi apapun ya tadi kita kan berprasangka baik, positive feeling, positive thinking kepada yang menciptakan kita. Gitu. Diberikan nih banyak anak sesuai yang diinginkan misalnya kan, ini jumlahnya banyak nih. Pasti setiap anak itu unik ya. Ya betul. Bahkan si kembar identik itu bisa jadi karakter berbeda ya. Betul, setuju. Mungkin ya kalau tanpa ilmu parenting, orang tua itu bahkan nge-treatment anaknya sama rata gitu, tanpa memperdulikan
si anak A ini kecenderungan karakternya seperti ini, anak B ini kecenderungan karakternya seperti ini. Kita sebagai orang tua harus kenal karakter masing-masing dari anak kita, kemudian menyesuaikan bagaimana kita memperlakukan dia gitu ya. Misalnya ada si anak A lebih mendengar ketika kita nasihati ketika diajak jalan-jalan. Yang kedua lebih mendengar ketika kita nasihati ketika kita ajak makan gitu ya. Misalnya gitu, itu beda-beda gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan kita itu sebagai orang tua mulai aware nih, oh anak saya ini karakternya seperti ini, kecenderungan seperti ini. Karakter anak ya memang secara alami mereka punya potensi atau bakat yang berbeda-beda gitu. Ya tadi Bang Wandi bilang bahkan kembar identik pun mereka itu spesial gitu. Ya kenapa anak akhirnya punya cara mendekatinya masing-masing berbeda-beda gitu ya. Ada memang dari secara tadi dengan perasaan gitu ya, dengan feel-nya, dengan feeling-nya dia gitu ya. Harus dideketin dulu, harus agak dilebay-lebayin dulu. Terus juga ada yang pakai logika gitu. Kalau misalnya lompat itu kan tinggi gitu, kayak gitu-gitu. Jadi tinggi itu ada ukurannya misalnya, nah itu harus dijelasin gitu. Semakin kita kenal dengan anak kita potensinya, semakin kita bisa lihat nih atau ngejagain arahnya gitu ya. Ada fase-fasenya kan, misalnya 07, 7, 14 tahun, 14, 21 gitu kan, cara komunikasi juga beda. 0 sampai 7 tahun itu kan fase dia bermain ya, jadi ibaratnya dia fase bermain di 0-7 tahun, atau ada yang nyebutnya beberapa referensi itu sebagai golden age-nya anak. 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu Bang. Jadi ada yang sampai 6. Nah, itu kan berkembang tuh bahasanya dari bahasa yang cuma satu kosakata atau cuman A, U gitu, Mi gitu. B kayak gitu-gitu. Nah, itu dia lama-lama nanti meningkat gitu seiring. Jadi di fase itu juga kita harus belajar tuh, punya ilmunya, berkomunikasi dengan anak. Jadi jangan dilata-latahin gitu, jangan di bahasanya kalau makan makan gitu, atau minum jangan mau mimi ya, mau mamam gitu. Jangan jadi, diikuti itunya ya, baby karena talk ada penelitian yang mengatakan bahwa anak kita itu cerdas gitu. Jadi komunikasilah dengan baik dan benar sehingga dia mencontoh. Di saat 0 sampai 7 tahun lah itu fase dia sebagai ibaratnya anak itu menjadi raja gitu. Apapun kemauannya, apapun keinginan selama itu baik ya, itu jadi dipenuhi. Nah, nanti pola komunikasi 7 sampai 14 tahun itu kan dia itu ditawan oleh nilai-nilai oleh peraturan gitu ya. Karena udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, itu di 7-14. Nah, di 14-21 itu sebagai teman gitu, teman ngobrol, teman main, teman dan seterusnya. Jadi dia berada di keluarga itu menjadi tempatnya dia gitu, jadi kayak terminalnya dia. Semuanya ada di dalam keluarganya, dia mendapatkan kasih sayang di situ. Berarti kalau dia sebuah kendaraan itu dia akan ngecasnya balik lagi ke keluarga gitu. Di fase yang 14-21 itu ya, mereka punya wilayah privasi gitu. Ada hal-hal privasi yang mereka sembunyikan dari orang tuanya. Sebagai orang tua, bagaimana memperlakukan hal-hal privasi tersebut? Apakah gua kan bapak lu, gua tuh berhak tahu, atau emang boleh tuh ya udah privasi gitu. Harusnya gimana Pak? Iya, kalau terkait dengan privasi, jadi kita kasih pemahaman dulu gitu. Yang dimaksud dengan privasi itu apa gitu kan? Apakah privasi itu juga menutupi perbuatan yang tidak baik itu bagian dari privasi gitu kan, kayak gitu. Nah, itu yang perlu diberikan pemahaman. Walaupun tadi ini posisi ideal 07, 7, 14, 14, 21, atau ada yang ya tadi membagi fase-fase itu dengan pembagian yang lain, tapi secara umum ya itu kan bagian dari mendesain, merencanakan, atau bagian dari kita aware gitu ya, pembagian umur itu, agar di fase-fase itu kita makin fokus ke arah mana caranya, pola komunikasinya seperti apa. Semakin kita mengenal anak kita, jadi sebenarnya privasi itu ya tadi sama-sama
paham sebenarnya gitu ya, yang harus diprivasi itu apa gitu kan. Berarti kesimpulannya memang kita mengakui ya adanya wilayah-wilayah hal-hal privasi yang mungkin yang dimiliki anak. Cuman sejak dini itu sudah kita edukasi bahwa yang termasuk privasi itu ini loh. Jangan melindungi hal-hal buruk itu dengan tameng privasi gitu ya. Jadi privasi itu memang boleh gitu ya, memang boleh, tapi didefinisikan sejak dini bahwa privasi itu apa gitu ya, supaya jangan disalahgunakan sama anak-anak. Kita sudah tahu gitu ya, cara mengenal karakter anak itu ternyata seiring berjalannya waktu kita bakalan tahu nih dari ketiga fase umum tadi ya, dari 0-7 itu udah ketahuan tuh si anaknya senangnya apa gitu ya, berarti karakternya seperti ini. Kemudian sampai nanti di fase dimana ada juga pengaruh lingkungan di sana gitu ya, dan itu pasti kita kenal dengan karakter itu gitu. Nah, pertanyaan lanjutan nih Pak, ada nggak sih tools atau metode atau apalah itu tes-tesan yang bisa mendefinisikan karakter atau kepribadian anak? Ya, banyak yang bisa kita pakai gitu ya untuk melakukan assessment, gitu, melakukan pemetaan awal potensi gitu ya, potensi awal melalui pengamatan misalnya, terus tes fingerprint misalnya, analisa fingerprint gitu, di scan atau tadi yang ngisi atau kuesioner misalnya gitu, itu bisa dipakai gitu. Apapun toolsnya dalam rangka untuk mengetahui, melihat, bukan mendahulukan takdir ya, atau meramal, bukan ini kayaknya. Karena kan itu ilmiah sih Pak. Kan ada sebagian yang menganggap misalnya tes itu apa sih, ngapain kita, ini kan udah Tuhan yang kasih gitu kan, terus ngapain gitu. Tapi kalau misalnya kerja dia dites, kontes mau gitu kan. Ada begitu ya. Terus dia, iya jadi itu bukan meramal dia sukses atau tidak sukses, takdirnya gimana, matinya aja bukan, tapi lebih kepada mengukur kondisi gitu ya, kondisi dia. Ada yang mengukur itu saat dia mengisi kuesioner. Nah, itu juga nanti kita akan menemukan cara asesmen yang menurut kita baik misalnya. Atau dicobain semua, itu juga nggak masalah. Nanti bisa ngebandingin kan kurang lebihnya. Itu bisa, kita dulu juga nggak masalah, kita mapping dulu nih kita orang tua yang kayak gimana sih, istri kita kayak gimana sih gitu. Jangan-jangan kita kalau komunikasinya salah nih suami istri karena gitu, belum mengenal karakternya misalnya. Ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaikin pola komunikasinya, baru nanti ke anak gitu. Jadi ketika suami istrinya udah oke, cara komunikasi yang bagus seperti apa, baru nanti pola asuhnya gitu kan ke anak seperti apa. Semakin kita tadi ya mengenal gitu ya, kekuatan anak kita, kekuatan pasangan kita, maka kita kan semakin sebenarnya bagus gitu dalam melakukan atau mengambil keputusan. Jadi pakai tools apapun, kita pakai assessment apapun, selama itu memberikan gambaran tentang potensi anak kita, itu akan semakin baik lagi. Jadi tadi bukan berarti menuhankan assessment, bukan gitu. Karena ya itu hanya tools ya. Iya, itu hanya tools, hanya alat gitu. Hanya alat. Dengan alat itu kita akan lebih mempermudah. Saya dapat insight baru Pak ini dari dari yang Bapak sampaikan ini. Ini saya lebih menyoroti ke pasangan malah sekarang. Ke pasangan gitu ya. Jadi kayaknya benar teman-teman, rekan-rekan semua gitu ya. Kayaknya perlu gitu ya kita mengetahui mapping apa sih karakter potensi gitu ya. Karakter apa yang dibawa oleh masing-masing dari kita, supaya ketika kita sudah kenal pasangan kita karakternya ini, treatment yang paling efektif itu seperti ini gitu. Banyak sekali kalau saya lihat gitu ya, cara pola komunikasi dengan pasangannya itu, kompasnya itu bukan kepribadian atau potensi masing-masing dari mereka, tapi dari orang tuanya. Belum tentu orang tuanya karakternya sama dengan mereka gitu ya. Kompasnya itu orang lain gitu, walaupun masih orang tua gitu ya. Nah, dengan tes
asesmen tadi ya tentang kepribadian potensi ini akan lebih membantu nih bagaimana cara komunikasi yang efektif, bagaimana supaya hubungan kita dengan partner hidup itu baik dan sehat sehingga ketika mendidik dan merawat anak itu lebih baik lagi gitu ya. Ya, Pak. Betul. Jadi semakin kita tahu diri kita akan tahu cara terbaik kekuatan kita. Jadi bukan mengatasi kelemahan kita, tapi kekuatan. Fokus pada kekuatan kita. Sehingga kelemahan yang banyak atau kelemahan yang ada di diri kita itu akan tertutupi dengan sendirinya. Jadi semakin kita menguatkan potensi kita, maka kita akan semakin tahu gitu ya. Begitu juga pasangan, bukan berarti wah ini nggak jadi nih, atau misalnya udah berumah tangga atau jadi suami istri akhirnya wah kayaknya kita udah nggak sejalan nih, nggak gitu. Tapi untuk memperkuat lagi, untuk mengharmoniskan lagi, oh ternyata cara pola komunikasi saya salah gitu kan. Jadi memang yang paling aman adalah mengetahui dulu karakter masing-masing, cara komunikasinya seperti apa nih gitu. Jadi kalau berkomunikasi dengan perempuan ya tadi perempuan lebih cenderung untuk dengerin, misalnya dengerin dulu gitu kan, kalau dia lagi kondisinya marah-marah itu jangan dikasih masukan gitu kan, kayak gitu. Hal-hal yang baik kita sepakati, hal-hal yang tadi kita nggak sama itu ya dikomunikasikan atau saling memahami gitu. Ini sebenarnya banyak sih yang yang ingin saya elaborasi, saya tanyakan lagi nih terkait, karena ternyata yang tadinya Niana cuma ngomong parenting, kita ngomong partnering juga. Parenting dan partnering. Mungkin nanti di video selanjutnya bisa kita mengangkat tema yang seperti itu gitu ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang sedang nonton, terutama orang tua yang Gen Z atau milenial mepet ke Gen Z kayak saya ini. Mungkin karena zamannya beda ya Pak ya, parenting. Mungkin ada yang disampaikan Pak, silakan. Iya, jadi kita harus mengedepankan tradisi belajar lah. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk berubah gitu, beradaptasi gitu, menjadi lebih baik lagi gitu. Dan tadi untuk apapun ya tadi kerangkanya adalah ibadah, kerangkanya adalah mengedepankan sisi-sisi keimanan lah gitu. Sehebat apapun ilmu parenting kita, ikut seminar ini seminar itu, tapi ya kalau tidak menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita, lebih mengetahui pencipta kita, maka itu yang nggak akan berefek bernilai ibadah lah gitu. Jadi semakin kita kenal dengan Tuhan kita bisa minta tolong, curhat gitu ya, curhat apapun gitu ya, jadi kepada Sang Pencipta atau Allah, maka kita akan ya dibantu gitu dengan menghadapi ujian gitu. Jangan pernah berhenti belajar dan selalu bersabar dan bersyukur gitu. Cukup sekian video kali ini. Rekan-rekan yang nonton kalau punya saran atau masukan terkait apa yang mau dibahas lagi gitu ya, silakan dituliskan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya yang punya channel lebih semangat ngonten lagi, and see you in the next video.